Hai guys, kita masuk ke chapter selanjutnya, pemilihan kualitas biji kopi. Nah, seringkali kita kerja sebagai barista kan suka nih order roast bean dan sampai gitu kan. Nah, gimana sih cara kita sortir kopi itu untuk menghasilkan kopi yang lebih baik, untuk rasa yang lebih baik? Karena seringkali ada 1, 2 bahkan lebih defect atau cacat dari segi fisik kopi itu yang akan merusak cita rasa kopi itu. Nah, sebagai contoh, kita asumsikan ini adalah 1 kilo kopi. Nah, datang, kita siapkan 2 cupping tray ya kawan-kawan, teman-teman ya. Nih, 2 cupping tray. Cupping tray ini fungsinya untuk menadah kopi. Nah, saya tuang sebelah. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri kopi yang bentuk fisiknya tidak baik. Dari bentuk kopi fisiknya tidak baik seperti ini, kita pisahkan satu persatu. Nah, kenapa sih dipisahin? Satu, kopi-kopi yang memiliki cacat fisik cenderung akan memiliki rasa yang tidak enak, pahit yang berlebihan, ataupun menghasilkan rasa sayur-sayuran kalau warnanya cukup terang. Itu akan merusak si rasa kopi itu sendiri. Kadang ada beans yang dia terlalu gelap, gosong. Nah, itu juga kita cabut. Setelah kita sortir, dan ada juga yang busuk-busuk. Nah, biasanya beberapa teman itu mereka akan sortir sedikit sampai sudah terkumpul sekian ratus gram. Kemudian mereka memanfaatkannya dengan cara dibuat menjadi pengharum ruangan. Jadi kopi-kopi yang nanti dikumpulkan ini kemudian akan digiling dan ditaruh di sisi-sisi ruangan agar ruangannya harum. Nah, biasanya ditaruh di toilet. Nah, sebagai contoh, ini adalah ciri-ciri kopi yang tidak layak dikonsumsi. Nah, guys, ini adalah ciri-ciri kopi yang tidak layak dikonsumsi. Contohnya ini yang kita sebut sebagai Quaker. Nah, kita bandingkan dengan beans yang layak dikonsumsi. Dari segi warna terlihat ada kontras yang berbeda. Ini sebenarnya masih layak dikonsumsi, tapi semakin banyak beans ini digunakan masuk ke dalam grinder, itu akan memperpendek umur bur atau gilingan si mesin kopi itu, mesin penggiling kopi, guys. Yang kedua, kita kenal sebagai kuku kambing. Nah, kita lihat perbandingannya. Perbandingan dengan yang layak konsumsi. Terlihat ada pecah-pecah bentuknya seperti kuku kambing. Ada lagi guys, ciri-ciri ketiga, yaitu pembusukan. Nah, ini udah pasti tidak layak dikonsumsi ya. Walaupun tidak ada riset jangka panjang tentang ini, mungkin tidak ada yang mau ngambil, tapi sebaiknya dibuang aja. Atau bisa kita maksimalkan sebagai pengharum ruangan. Nah, ini yang kita kenal sebagai bug bite atau gigitan serangga. Ini sangat umum, hampir semua kopi di seluruh dunia pasti ada. 1-2 biji, beberapa biji dalam satu karung pasti akan ada bug bite. Karena ini bagian dari alam guys, jadi tidak mungkin tidak ada. Nah, the next one itu bug bite plus pembusukan. Tandanya cerinya ketika dipetik itu kondisinya sudah hampir membusuk. Karena tidak tersortir dengan baik, ketika dalam proses pasca panen kopi tersebut dari pemetikan ceri, akhirnya menghasilkan beans yang seperti ini ketika disangrai. Bisa dilihat, dia udah digigit, pecah, busuk. Ini juga tidak layak dikonsumsi. Nah, ada lagi ini yang diakibatkan selanjutnya karena proses roasting kopi. Biasanya beans-beans dengan ciri khas seperti ini, dia ada gosong partially, itu karena nyangkut di dalam sela-sela drum roaster. Bisa dilihat dia cerah dan ada sedikit gosong-gosongnya. Ini selain menghasilkan rasa pahit, ini juga sangat keras untuk digiling sama mesin, jadi merusak mesin kopi. Dan yang ini yang kita sebut sebagai burned alias gosong. Nah, ini sudah nyangkut terlalu lama di dalam.
warna yang sangat berbeda kan, yang ini menuju hitam dan yang ini masih coklat. Nah guys, biji-biji kopi yang tadi yang tidak layak dikonsumsi bisa kita jadikan sebagai pengharum ruangan. Gimana caranya? Tambahkan dengan beberapa beans yang layak dikonsumsi. Nah, sedikit saja, nggak usah banyak. Kita siapkan paper cup. Dan kita giling. Gilingnya semana? Bebas. Mau kasar, mau halus tidak masalah. Tapi disarankan pakai gilingan yang kasar agar tidak merusak grinder kopi. Setelah sudah, tinggal kita taruh di paper cup. Udah deh, kita taruh di pojok-pojok ruangan. Gitu. Sekian pembahasan dari chapter ini. Semoga kalian bisa belajar dan mengerti bagaimana cara sortir roast bean agar meningkatkan kualitas kopi kalian. Tapi kembali lagi, setiap cafe punya SOP masing-masing. Jadi sebelum melakukan itu, coba tanya dulu ke head barista atau ke owner coffee shop kalian. Nah, di chapter selanjutnya, aku akan ngajak kalian untuk ngebahas cara membuat manual brew beserta equipment-equipmentnya. So, see you on the next chapter.